percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat, dan selalu mantap. Amin. Boleh saya minta izin sama Pak Gembala untuk saya dikasih izin share screen? Sudah. Oke. Baik. Apakah sudah bisa lihat screen saya? Bisa lihat screen-nya ya? Bisa. Oke. Sip, mantap. Oke, tema kita pada bulan ini adalah menjadi maksimal di dalam Kristus ya. Akhir-akhir ini saya banyak merenung ya, banyak sekali waktu yang terbuang sia-sia gitu ya, banyak sekali kapasitas yang terbuang sia-sia yang membuat akhirnya hidup banyak anak-anak Tuhan tidak menjadi maksimal gitu ya, tidak menjadi maksimal. Saya ingat suatu ketika waktu lagi menguji skripsi ya, waktu lagi menguji skripsi kebetulan sama ketua STT Real, beliau mengatakan gini, kalau air mata itu jangan pernah dibuang untuk ujian gitu. Air mata itu jangan pernah dibuang untuk kayak berhasil lulus wisuda misalnya, atau gagal dalam ujian misalnya. Sayang air mata itu dibuang-buang hanya untuk hal-hal yang tidak esensi, kata beliau begitu. Dan saya sangat tergelitik ya, dan itu sangat membekas gitu di dalam ingatan saya gitu, bahwa benar juga ya, banyak sebenarnya air mata kita yang terbuang sia-sia, air mata kita yang terbuang percuma gitu ya, hanya untuk misalnya mengasihani diri sendiri, hanya untuk merasa jadi orang yang paling malang sedunia, hanya untuk merasa kayaknya saya itu bebannya paling berat dan nggak ada satu orang pun yang mengerti kesusahan saya gitu ya, kayaknya saya berjalan seorang diri, nggak ada satupun yang menolong gitu ya. Padahal sebenarnya ketika kita berfokus pada kasih dan kemurahan Tuhan, maka kehidupan kita akan menjadi maksimal ya. Seharusnya tidak banyak pemborosan demi pemborosan yang terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan ketika kita mengerti tujuan kehidupan kita. Nah, pada sore hari ini kita akan belajar bersama-sama gimana sih caranya supaya kita bisa menjadi maksimal di dalam Tuhan Yesus. Kita lihat subtema kita di minggu ini adalah habis-habisan di dalam Kristus gitu ya. Ayatnya terambil dari Kisah Para Rasul 20 mulai dari ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-38 sebenarnya nanti. Ayat bacaannya Bapak Ibu Saudara bisa baca nanti di rumah masing-masing ya, karena saya tidak baca secara tidak membaca secara keseluruhan nantinya, tapi saya akan langsung pecah-pecah gitu. Tapi nanti kalau Bapak Ibu Saudara pengen memperdalam lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah gitu ya, di tempat Bapak Ibu Saudara masing-masing. Kisah Para Rasul 20 ayat 17 sampai 38. Kita ambil di Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah ya. Luar biasa banget ya, ini pernyataan dari Rasul Paulus, dia nggak musingin nyawanya Bapak Ibu Saudara. Yang paling penting bagi dia bukan nyawanya, yang paling penting bagi dia bukan gimana dia meninggal gitu ya, bukan bagaimana dia nyawanya harus habis gitu ya. Tetapi yang paling penting bagi dia adalah bagaimana caranya supaya dia bisa mencapai garis akhir dan dia bisa menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadanya untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Nah, demikian juga halnya dengan kita. Yuk, mari hari ini, saya tahu banyak dari kita khawatir, banyak dari kita cemas, banyak dari kita yang merasa gentar gitu ya, situasi dan keadaan di luar sana. Saya dengar banyak informasi yang sangat ini ya, berseliweran di mana-mana gitu. Tingkat kematian di Kota Batam sudah mencapai sekian dalam satu hari gitu. Membuat kita gentar gitu ya, membuat kita takut, oh virus katanya udah ada yang model baru, varian baru dan lain sebagainya, cara penularannya lebih bagaimana gitu. Begitu banyak berita-berita yang membuat kita mungkin takut ya, membuat kita gentar, membuat kita khawatir, membuat kita merasa cemas gitu ya. Kita lihat kanan kiri, dengar kabar, aduh kok yang ini udah dipanggil Tuhan, aduh yang ini baru 6 hari yang lalu sharing firman gitu, kelihatannya begitu kuat, begitu sehat, tapi ternyata kok sudah dipanggil Tuhan gitu ya. Kita terkaget-kaget Bapak Ibu Saudara. Tapi yuk mari hari-hari ini kita sama-sama yuk gandengan tangan,
nggak usah pusingkan ya tentang nyawa kita ya. Kalau memang percayalah bahwa ketika kita masih diberi waktu, hari ini kita masih ada, itu semua karena anugerah Tuhan ya, dan anugerahnya cukup bagi kita. Dan marilah kita melakukan hari ini dengan melakukan yang terbaik gitu ya. Mari kita tidak memusingkan, aduh nanti kalau begini nyawa saya begini begitu ya, bukan. Tapi marilah kita fokus gimana caranya supaya kita mencapai garis akhir dan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kita, yaitu kita, Bapak Ibu Saudara, di dalam tangan kita, di dalam mulut kita, di dalam tubuh ini ada tugas yang Tuhan Yesus percayakan kepada kita, yaitu tugas kita adalah untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Jadi yuk, mari kita sama-sama fokus pada tugas utama itu dan tidak memusingkan tentang kehidupan kita. Kita akan lihat nanti poin-poinnya Bapak Ibu Saudara dari Kisah Para Rasul 20, mulai dari ayat yang 17 sampai dengan ayat yang ke-38, bagaimana Rasul Paulus bisa habis-habisan di dalam Kristus. Nah, ini saya lihat poin-poinnya, ada 3 poin ya, di mana Rasul Paulus ini disetarakan dengan orang-orang yang profesional, yang dikatakan memiliki profesionalisme yang sangat tinggi gitu. Saya lihat di tafsiran Bapak Ibu Saudara, tafsiran yang disampaikan oleh SH. Jadi dia mengatakan ada 3 kunci yang menunjukkan bahwa Rasul Paulus ini begitu profesional dalam melakukan tugasnya ya. Makanya kenapa dia bisa begitu maksimal. Dan pada sore hari yang luar biasa ini kita akan belajar bersama-sama 3 hal yang akan kita singkat menjadi IPK ya. Bapak Ibu Saudara pasti pengen dapat IPK-nya tinggi ya. Kalau yang kuliah-kuliah pengennya dapat IPK-nya tinggi-tinggi. Nah, pada sore hari ini kita akan belajar sama-sama, yaitu integritas, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, ini kalau di dalam dunia sekuler, Bapak Ibu Saudara, memang hampir sama ya. Jadi kalau seseorang itu dikatakan profesional atau memiliki kompetensi yang tinggi, seorang yang memiliki kompetensi yang tinggi itu harus memiliki 3 hal ini ya. 3 hal ini adalah skill, knowledge, skill itu keterampilan, knowledge itu pengetahuan, dan integritas itu behavior gitu ya, skill, knowledge, dan behavior. Jadi memang hal ini diakui oleh di luar kebenaran firman pun gitu ya. Maksudnya dunia ini pun mengakui ketiga hal ini untuk menunjukkan profesionalisme dari seseorang. Apa sih buktinya kalau Rasul Paulus itu adalah orang yang berintegritas, orang yang berpengetahuan, dan orang yang memiliki keterampilan. Dan pada sore hari ini juga kita akan belajar sama-sama bagaimana kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Poin yang pertama, kita lihat dikatakan bahwa Rasul Paulus memiliki integritas yang tinggi. Buktinya apa? Nah, buktinya ada di ayat-ayat yang Bapak Ibu Saudara akan baca di bawah ini. Rasul Paulus setia pada tujuan hidupnya, yaitu melayani Tuhan. Dia tetap setia dan taat mengemban misi dan tanggung jawabnya, walaupun situasi dan kondisi tidak mendukung ya. Gampang bagi kita berkata Tuhan baik, gampang bagi kita untuk melayani Tuhan mungkin ya ketika kondisi kelihatannya baik-baik saja, ketika kondisi situasi kelihatannya semuanya perfect gitu ya, kelihatannya semua sempurna. Tapi Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, dia tetap setia pada tujuannya. Dia tetap melayani Tuhan. Dia tetap taat mengemban misi dan tanggung jawabnya apapun yang terjadi. Apapun situasi yang harus dihadapi. Sekalipun dia harus berhadapan dengan penjara, sekalipun dia tahu bahwa dia akan berhadapan dengan sengsara, dia tetap melangkah di dalam panggilannya. Kisah Para Rasul 20 ayat 18. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Ya, walaupun dia harus mencucurkan banyak air mata, tapi dia nggak pernah melalaikan apa yang berguna bagi orang-orang yang dilayaninya. Bapak Ibu Saudara, hidupnya tidak hanya berfokus pada dirinya sendiri. Sekalipun di satu sisi dia harus mengalami banyak tekanan, dia harus mengalami banyak penganiayaan, dia harus mengalami banyak haters ya, mungkin kalau bangsanya kids zaman now gitu ya, harus mengalami banyak orang-orang yang membenci dia gitu ya. Tapi dia masih nggak mikirin dirinya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Yang ada di dalam benaknya adalah
bagaimana dia tidak melalaikan melayani. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam saksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang, dengan roh aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Kalau berhenti sampai sini mungkin masih lumayan ya, nggak tahu apa yang akan terjadi di situ gitu ya. Oh berarti kan masih 50-50 gitu ya. Tapi ternyata enggak ya. Selain daripada yang dinyatakan oleh Roh Kudus, sudah menyatakan. Jadi bukannya nggak tahu, tapi bisa berharap bahwa keadaannya baik, tapi di luar itu, Roh Kudus sudah menyatakan kepada dia, dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Bapak Ibu Saudara sudah nggak tahu, dalam artian 50-50 atau kemungkinan bisa baik, kemungkinan bisa tidak baik gitu ya. Tetapi sudah dinyatakan sama Roh Kudus bahwa penjara dan sengsara yang menunggu dia gitu ya. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Luar biasa ya. Dia tetap melayani Tuhan, dia tetap setia, walaupun Roh Kudus sudah menyatakan kepadanya apa yang akan terjadi dalam kehidupannya. Dan bukti bahwa Rasul Paulus juga memiliki integritas yang tinggi adalah kesungguhannya. Ya. Di Kisah Para Rasul 20 ayat 31 dikatakan, sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya, siang malam, dengan tiada berhenti-hentinya, menasehati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Ya Bapak Ibu Saudara, sungguh dia sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara, dan kesungguhannya itu teruji oleh waktu yang nggak cuma 1 hari 2 hari, tapi 3 tahun lamanya, siang dan malam nggak berhenti nasehatin ya. Sekalipun dia harus bersedih gitu ya, sekalipun dia harus menangis, tapi dia tetap, Bapak Ibu Saudara, kesungguhan hatinya tetap terlihat gitu ya. Di ayat 35 dikatakan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Jadi dikasih contoh Bapak Ibu Saudara, bahkan dalam keadaan dia lemah, dalam keadaan dia tidak selalu berkecukupan, dia pun memberikan teladan bagaimana memberi itu lebih baik, lebih bahagia daripada menerima gitu ya. Integritasnya yang tinggi ditunjukkan dalam caranya menyelesaikan segala tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada dia. Ya. Kisah Para Rasul 20 ayat 26. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Bapak Ibu Saudara, banyak orang ya yang saya dengar, aduh nyesel nih, kenapa ya belum sempet berbuat ini dan itu, orangnya sudah nggak ada gitu ya. Aduh nyesel nih belum sempat beritakan Injil, orangnya sudah dipanggil sama Tuhan gitu ya. Yuk Bapak Ibu Saudara, hari ini kita pakai waktu-waktu yang ada dengan baik, kita pakai kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Kita puji Tuhan, kita diberi kemudahan teknologi hari ini ya. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat dengan seseorang, jangan diam, yuk mulai angkat telepon, kan sekarang mudah banget ya, angkat telepon, tinggal menggerak-gerakkan jari jemari gitu ya, dan kita sudah bisa menghubungi orang yang kita pikirkan gitu ya. Nah, Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, dia menuntaskan segala tugas yang dipercayakan kepada dia ya. Dia bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa,
sebab dia tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepada orang-orang yang dia layani. Jadi dia memakai setiap kesempatan untuk melayani Tuhan. Dia memakai setiap kesempatan untuk memberitakan Injil, kabar baik tentang Yesus Kristus. Dan dia juga menunjukkan bahwa dia bersih dan jujur dalam soal keuangan. Di ayatnya yang ke-33, perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Ayat 34 dikatakan, kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Jadi Rasul Paulus benar-benar menunjukkan sikapnya ya, bahwa dia tidak melekat pada uang dan harta benda, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau menurut Maloney, Bapak Ibu Saudara ya, ini biasanya bahan kuliah pastoral konseling. Maloney mengatakan bahwa orang yang sehat secara jiwa itu kurang lebih ada 6 ciri-cirinya ini, Bapak Ibu Saudara ya. Ini mungkin sekedar pengetahuan kita aja ya. Yang pertama, dia memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri, dia mengetahui dan menerima kelebihan dan kekurangannya sendiri, dia mampu mengaktualisasi dirinya dengan baik, dia memiliki cita-cita hidup, dan dia adalah pribadi yang memiliki integritas, gitu ya, memiliki integritas. Nah, ini tadi kita juga sama-sama bicarakan bersama gitu, yang contoh-contoh yang kita sudah lihat dari kehidupan Rasul Paulus tentang bagaimana dia memiliki integritas. Kemudian, ia memiliki otonomi pribadi, artinya mampu menerima penolakan dari luar, serta memiliki komitmen hidup, dan memiliki persepsi yang akurat terhadap realita, termasuk melihat realita sebagaimana adanya. Jadi nggak memanipulasi realita gitu ya, nggak berbohong gitu, tapi dengan jujur mengatakan apa yang terjadi. Dia tidak menyangkal hal-hal buruk yang terjadi di masa lalunya dan masa kini gitu. Banyak orang yang kalau ada pengalaman-pengalaman yang buruk di masa lalu, jangan dibuka gitu ya, nanti aib itu bikin malu, jangan dikasih tahu, jangan diumbar-umbar gitu ya. Nah, tapi katanya kalau menurut Maloney, kalau kita terhadap realita, termasuk terhadap masa lalu kita, itu artinya kita juga sedang mengalami sakit ya. Ini bukan kata saya ya Bapak Ibu Saudara, tapi ini katanya si Maloney. Ia memiliki penguasaan terhadap situasi, termasuk mempunyai kontrol diri dalam mengasihi orang lain, dalam pekerjaan, termasuk dalam bersahabat dengan orang lain. Nah, mengasihi orang lain ini maksudnya ya dalam memberi gitu ya. Memberi bukan berarti sampai ngutang-ngutang, memberi gitu ya, atau memberi sampai diinjak-injak gitu ya, sampai akhirnya orang lain tidak lagi bisa membedakan mana benar mana salah. Akhirnya orang yang dikasihi niatnya mau mengasihi, tapi malah justru karena yang mengasihi tidak dapat mengontrol diri atau masih sibuk mencari pengakuan diri, akhirnya malah yang dikasihi justru salah mengerti gitu ya, malah justru berusaha untuk mengontrol keadaan gitu. Jadi mengakibatkan orang lain mengalami jiwa yang tidak sehat kalau secara pribadi kita juga tidak dapat mengontrol diri dalam mengasihi orang lain gitu ya. Nah, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata integritas ini adalah mutu atau sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Artinya dikatakan sebenarnya orang yang berintegritas itu adalah orang yang sama gitu ya, antara di depan dengan yang di belakang. Contohnya ada 2 orang ini ya. Kalau kita lihat dari 2 orang ini, apa yang terjadi dengan si A? Si A ini adalah apa yang ada di dalam hatinya. Ternyata waktu dia bicara, dia sampaikan itu sama gitu ya. Apa yang ada di hatinya sama dengan apa yang dia sampaikan gitu. Sedangkan si B, kalau kita lihat si B ini apa yang ada di dalam hatinya, ternyata dengan apa yang dia ucapkan itu tidak sama gitu ya. Dengan contoh ini kita bisa lihat mana sih orang yang berintegritas dan orang yang tidak berintegritas. Nah, orang yang berintegritas itu adalah si A dan si B adalah orang yang tidak berintegritas. Itu kalau kata dunia, Bapak Ibu Saudara. Tapi apa yang terjadi? Kalau kita melihat, saya merenung, kalau kita sampai di pengertian ini saja ya, banyak orang yang berkata akhirnya begini,
ya udah supaya saya tidak menjadi orang yang munafik gitu ya. Berarti kan harus sesuai ya, harus sesuai antara apa yang ada di dalam hati dengan apa yang kita sampaikan gitu, apa yang kita omongkan atau apa yang kita jelaskan gitu. Nah, tapi akhirnya banyak orang yang kemudian akhirnya berpikir ya udah kalau kayak gitu karena hati saya juga tidak baik gitu ya. Hati saya berkata dia itu nggak baik gitu. Jadi ya udah saya ngomong aja apa adanya bahwa dia itu bukan orang yang baik. Nah, tanpa kita sadari kita justru melukai hatinya gitu. Kita justru melukai hatinya dan justru kita menimbulkan pertengkaran, menimbulkan akhirnya orang menjadi kepahitan dan lain-lain sebagainya. Nah, ternyata kalau kita lihat dari definisi kebenaran firman ya, kalau ini adalah definisi dunia tentang integritas. Kita lihat apa sih kebenaran firman Tuhan katakan tentang integritas. Kita lihat dari Kolose 3 ayat 17, ini adalah sharing yang disampaikan sama Cieni di Facebook ya. Kalau kita ada baca sharingnya Cieni di Facebook, luar biasa banget. Di Kolose 3 ayat 17 dalam terjemahan sederhana bahasa Indonesia dikatakan, dan semua yang kita katakan dan lakukan hendaklah kita perbuat seperti kita mewakili, Bapak Ibu Saudara, seperti kita mewakili Tuhan Yesus di dunia ini, dan melalui Dia hendaklah kita terus bersyukur kepada Allah Bapa. Ya, jadi kita harus menyadari bahwa apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan ternyata bukan tergantung dari apa yang ada di isi hati kita gitu ya. Tapi ternyata kita harus menyadari bahwa apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, kita harus menyadari bahwa kita melakukannya seperti kita mewakili Tuhan Yesus di dunia ini. Itulah yang dikatakan integritas di dalam kebenaran firman gitu ya. Jadi bukan hanya sesuai dengan apa kata hati kita gitu. Kata hati kita bilang nggak suka, ya udah apa adanya aja bilang nggak suka, aku nggak suka sama kamu gitu ya. Bukan. Tapi kita harus menyadari bahwa kita mewakili Tuhan Yesus di dunia ini ya. Dan kita terus bersyukur kepada Allah Bapa. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, tetaplah kita bersyukur Bapak Ibu Saudara. Dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6, di firman Allah yang hidup dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia orang Kristen ya, barang siapa mengatakan bahwa ia orang Kristen, ia harus hidup seperti Kristus. Seberapa dari kita yang adalah orang Kristen boleh lambaikan tangannya? Setiap kita adalah orang-orang Kristen, amin ya. Nah, artinya adalah bahwa kalau kita orang Kristen yang berintegritas, kita harus hidup seperti Kristus, amin. Kita harus hidup seperti Kristus. Kenapa sih? 2 Korintus 5 ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang. Karena Yesus sudah mati untuk semua orang, Bapak Ibu Saudara. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Ya, Kristus sudah mati buat kita, supaya kita yang hidup hari ini tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Galatia 2 ayat 20, ya kalau kita lihat, bukan lagi saya yang hidup ya, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saya senang banget lihat gambar ini Bapak Ibu Saudara. Kenapa ya? Karena gambar ini kayaknya benar-benar merefleksikan apa yang saya rindukan gitu ya. Jadi kita seringkali melihat diri kita lemah, nggak berdaya, kecil, kita nggak mampu buat apa-apa, kita bukan siapa-siapa, kita nggak punya apa-apa. Tapi kita kan lupa bahwa hidup yang kita hidupi sekarang dalam daging bukan kita lagi yang lemah, kecil, nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngapa-ngapain, tetapi Yesus yang besar, Yesus yang perkasa, Yesus yang dahsyat, Yesus yang mulia, Yesus yang megah, Yesus yang indah, Yesus yang penuh dengan kasih, Yesus yang menakjubkan. Dialah yang hidup di dalam kita. Yesus dengan kuasanya yang tidak terbatas ya. Jadi jangan pernah fokus dengan keadaan kita, jangan pernah fokus dengan masalah kita, jangan pernah fokus dengan segala keterbatasan gitu ya, tapi lihatlah kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu besar. Lihatlah pribadinya yang begitu luar biasa besar. Dan ketika sama halnya ketika kita melihat orang lain ya, ketika kita lihat orang lain, dia bukan siapa-siapa, dia juga kemampuannya nggak seberapa gitu ya. Mungkin kita kadang merendahkan orang lain tanpa disadari, kita memandang remeh orang lain tanpa disadari. Tapi kita bisa belajar ya melalui gambar ini, kita bisa belajar juga jangan melihat orang lain dengan kacamata kita, tapi lihat orang lain seperti Kristus melihat dia ya. Belajar melihat orang lain
bahwa ada Yesus yang besar, ada Yesus yang agung, ada Yesus yang megah, ada Yesus yang dahsyat, ada Yesus yang keren, ada Yesus yang luar biasa di dalam kehidupan orang lain. Sehingga ketika kita melihat kelemahan orang lain, ketika kita melihat orang lain mungkin melukai hati kita, ketika kita melihat orang lain mungkin membuat kita sedih gitu ya, membuat kita terpukul, membuat kita merasa nggak damai sejahtera gitu. Kita bisa belajar untuk melihat ada pribadi yang agung, yang mulia, yang sedang melakukan perkara-perkara yang besar, yang sedang merenda sebuah karya yang agung dan mulia, sedang mengumpulkan kepingan-kepingan yang mungkin berserak gitu ya Bapak Ibu Saudara, yang sedang merajut sebuah karya yang begitu indah di dalam kehidupannya, yang sedang merancangkan rancangan hari depan yang penuh dengan pengharapan untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita, sehingga kita bisa mampu melihat orang lain seperti Kristus melihat ya. Kita melihat orang lain bukan dari kacamata kita, tapi melihat orang lain dengan penuh kasih seperti Kristus mengasihi kita. Itu tadi integritas ya. Jadi bicara tentang integritas bukan hanya jujur atau mengatakan apa yang ada di dalam hati kita, tetapi kita sebagai orang-orang yang berintegritas artinya kita hidup seperti Kristus, artinya kita menyadari bahwa ada Kristus yang besar di dalam kita, artinya ada kasih yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita, dan demikian juga ada kasih yang begitu luar biasa besar di dalam orang-orang yang ada di sekeliling kita gitu ya. Jadi melihat orang lain seperti Kristus melihat. Kemudian hal kedua yang kita bisa pelajari bersama adalah pengetahuan. Ya, tadi integritas, yang kedua adalah pengetahuan. Kalau kita lihat dari kisahnya Rasul Paulus ini ya, di Kisah Para Rasul 20 ayat 29, Rasul Paulus ini dia punya wawasan yang luas, sehingga dia tahu apa yang akan dihadapi oleh jemaat di Efesus, dan ia pun tahu siapa yang dapat mendukung dan menopang mereka. Saya yakin sampai dia bisa memetakan situasi dengan begitu luar biasa ya, itu artinya dia memang adalah orang yang sangat rajin untuk dan dekat gitu ya dengan orang-orang atau jemaat di Efesus. Di ayat 29 dikatakan, aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Ayat 31, sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya, bisa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Jadi Rasul Paulus tahu apa yang akan terjadi dengan mereka, dan Rasul Paulus juga tahu apa seharusnya mereka bersikap gitu ya. Dia menyerahkan jemaat di Efesus kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskan. Jadi kalau kita belajar dari kebenaran firman tentang pengetahuan, Bapak Ibu Saudara, jadi ternyata pengetahuan ini memang penting banget ya untuk setiap kita miliki. Nah, banyak dari anak-anak Tuhan yang merasanya, oh sudah cukup, udah nggak mau lagi belajar. Padahal sayang ya, Amsal 1 ayat 5 mengatakan, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Jadi orang yang bijak itu bukannya berhenti belajar gitu ya. Orang yang bijak itu bukanlah orang yang nggak mau dengar lagi apa masukan dari orang, tapi justru orang yang bijak itu adalah orang yang mau mendengar dan mau menambah ilmu. Dan dikatakan orang yang berpengertian itu mau memperoleh bahan pertimbangan ya. Amsal 9 ayat 9, berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita semua rindu pengen menjadi orang-orang yang bijak, amin ya, ingin menjadi orang-orang yang lebih bijak, amin ya. Jadi kalau kita ingin menjadi orang-orang yang lebih bijak, jangan anti sama nasihat, gitu ya. Berilah orang bijak nasihat. Jadi kalau ada nasihat dari Bapak dan Ibu Gembala, gitu ya, dari Bapak rohani, jangan anti, Bapak Ibu Saudara, jangan terus pasang pagar tembok tinggi-tinggi gitu ya, jangan merasa udah benar sendiri, udah merasa tahu semua-muanya gitu ya. Di Amsal 9 ayat 9 ini saya sendiri juga terus terang tertegur gitu ya Bapak Ibu Saudara ya.
Jadi kalau kita mau jadi lebih bijak, ya harus mau dengar nasihat gitu ya. Nah, kalau orang masih ada yang mau nasehatin kita, itu artinya orang masih sayang sama kita gitu ya. Orang masih peduli sama kita, makanya masih mau nasehatin kita, masih mau mengajarkan kita gitu ya. Ajarlah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Nah, kalau orang yang pengetahuannya mau bertambah itu jadi kalau kita sebagai orang-orang yang benar, kalau kita diajar maka pengetahuan kita akan semakin bertambah gitu ya. Jadi jangan anti sama pengajaran ya. Kalau kita setiap Sabtu ada bisa belajar firman sama-sama gitu ya. Itu puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, karena tidak semua tempat. Saya ada ke tempat lain juga ya Bapak Ibu Saudara, itu di sana banyak sekali ya tempat-tempat lain yang mereka merindu-rindukan sebenarnya pengajaran. Bapak Ibu Saudara merindukan ada kunci yang belum dibukakan gitu. Masih banyak pertanyaan dalam benak mereka, dan puji Tuhan di tempat ini kita ada kelas pemuritan setiap hari Sabtu gitu ya. Kita diajar kebenaran firman itu terus-menerus diulang-ulang. Jadi sebenarnya ini adalah privilege buat setiap kita ya, privilege buat setiap kita. Jadi kita bisa sama-sama menikmati kasih Tuhan melalui kebenaran firman yang terus-menerus diajarkan kepada kita. Amsal 12 ayat 1, siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Jadi kalau kita suka pengetahuan, itu harus suka dididik gitu ya. Tapi siapa membenci teguran adalah dungu. Ini mohon maaf kata-katanya memang demikian adanya ya Bapak Ibu Saudara, jadi jangan tersinggung. Kalau kita nggak suka ditegur, itu artinya ya firman Tuhan bilang kita seperti itu gitu ya. Jadi ya kalau saya sendiri tertegur ya, maksudnya kalau kita nggak suka ditegur gitu ya, itu artinya kita adalah orang-orang yang dungu gitu. Jadi kalau kita adalah orang-orang yang bijak seperti tadi, ya harus senang dengan didikan gitu ya, harus senang, harus bersyukur dikasih didikan. Berarti masih ada orang yang peduli, masih ada orang yang sayang. Amsal 23 ayat 12, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan ya. Jadi kalau dicerewetin, kalau digas-gas misalnya gitu ya, jangan tersinggung ya. Sebenarnya itu karena sayang, karena pengen kehidupannya berubah gitu ya, mengalami perubahan. Jadi arahkan perhatiannya kepada didikan dan telinga kepada kata-kata pengetahuan. Kita lihat di Amsal 19 ayat 2 sampai 3, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Ya, ternyata kalau nggak ada pengetahuan percuma rajin gitu ya, percuma kerja keras kalau nggak tanpa pengetahuan gitu ya, karena yang paling penting adalah nggak cuma kerja keras tapi juga harus kerja cerdas kan gitu ya. Tanpa pengetahuan kerajinan nggak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah melangkah nih kalau nggak mau belajar dulu ya, udah mau buru-buru. Pokoknya aku udah bisa beritakan Injil, aku udah tahu lah gimana caranya beritakan Injil, aku pokoknya aku udah mau lepas dari New Life misalnya gitu ya, terus aku mau memberitakan Injil sampai ke ujung bumi loh, tapi nggak mau belajar, nggak mau tertanam, nggak mau dididik gitu ya. Tapi firman Tuhan ngajarin kita tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik gitu ya. Orang yang tergesa-gesa akan salah melangkah katanya. Jadi jangan buru-buru gitu, tenang dulu. Yuk biarkan tertanam dulu, yuk belajar kebenaran firman dulu sampai kebenaran firman itu benar-benar ngelotok gitu ya sama kita, diulang-ulang sampai akhirnya kita bisa memberitakan kebenaran firman itu. Itu pun kita nggak boleh lepas dari Bapak Rohani, kita nggak boleh lepas dari persekutuan ya, kita nggak boleh lepas dari keluarga New Life. Kita tetap harus tertanam gitu ya, karena itulah sumbernya kita di situ gitu. Jadi jangan pernah melepaskan diri dari sumber gitu ya. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Nah, banyak orang yang karena kesalahannya sendiri akhirnya jalannya sesat, tapi hatinya habis itu jadi gusar sama Tuhan, sayang ya. Padahal itu karena pilihannya sendiri. Amsal 15 ayat 14, hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan gitu ya. Orang yang berpengertian mau diajar ya, tapi kalau orang bebal sukanya ngomong banyak gitu ya, tapi ternyata nggak ada dasarnya. Amsal 17 ayat 27, orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dingin. Jadi orang yang berpengetahuan ternyata lebih mampu mengontrol emosinya, Bapak Ibu Saudara ya. Katanya semakin banyak tahu jadinya nggak semakin cepat untuk memperkatakan sesuatu yang tidak atau yang negatif kepada orang lain gitu ya. Dan orang yang berpengertian berkepala dingin, nggak gampang emosi. Amsal 15 ayat 2, lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal
mencurahkan kebodohan. Ya, jadi penting bagi kita untuk terus diperbaharui dengan kebenaran firman. Ayo kita miliki pengetahuan, Bapak Ibu Saudara, investasikan waktu yang ada, hari-hari yang ada, yang saat ini kita masih miliki, kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kekuatan, kita masih diberikan privilege, ya, kita masih diberikan hak istimewa untuk boleh menerima pengajaran, ya, di tempat ini gitu. Kita masih boleh menerima hak istimewa. Saya sebutnya sebagai hak istimewa karena tidak semua tempat, Bapak Ibu Saudara, menyediakan bimbingan, menyediakan pendidikan seperti ini untuk memberikan kepada kita pengetahuan. Ya, banyak sekali fungsinya. Dulu waktu kita nggak tahu kebenaran firman, banyak sekali kita merasa tidak merdeka dalam banyak area dalam kehidupan. Tapi ketika kita diberitakan kebenaran firman, Bapak Ibu Saudara, kita diberi pengetahuan tentang kebenaran firman dan ditambah dengan kuat kuasa Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Jadi firman itu memiliki kuasa yang mengubahkan kehidupan kita, dan firman itu kemudian menjadi rema dalam kehidupan kita. Firman itu memiliki kuasa yang sangat dahsyat gitu ya. Dan bayangkan berapa banyaknya perubahan hidup yang sudah kita lalui selama ini gitu ya, sejak kita belum mendengar kebenaran firman dan sesudah kita diajar, dibimbing gitu. Sudah banyak sekali perubahan-perubahan paradigma, perubahan pola pikir, perubahan gaya hidup, dan kita melihat hati kita mengalami damai sejahtera, kehidupan kita diubahkan, kita bisa berespon dengan benar dalam setiap persoalan, dalam setiap masalah. Itu semua karena kita diberikan pengetahuan, kita diberikan bekal, ya, dari kebenaran firman yang disampaikan di tempat ini. Dan penting untuk setiap kita untuk bisa ikut kelas, ya, untuk terus menambah supaya kita terus diperbaharui dengan kebenaran firman. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah keterampilan. Jadi kita sudah belajar dua hal tadi, ya. Yang pertama adalah integritas, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga keterampilan. Nah, Rasul Paulus juga punya keterampilan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi dalam setiap pelayanan yang ia lakukan, Rasul Paulus ini nggak pernah menggunakan hanya satu metode atau pendekatan dan dalam pengajaran. Dia memberitakan dan mengajar baik dalam kelompok besar maupun dalam kelompok kecil. Jadi dia nggak cuman dia cuman spesialisasinya cuma di kelompok besar misalnya. Jadi dia nggak mau melayani yang kelompok kecil, enggak gitu ya. Rasul Paulus nggak eksklusif seperti itu. Dia mau melakukannya, dan dia melakukannya dengan berbagai macam metode. Kisah Para Rasul 20 ayat 20, sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu semua. Kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Dia datang juga ke rumah-rumah. Kemudian dia bersaksi, Bapak Ibu Saudara. Di ayat ke-21 dikatakan, aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia juga menasehati, di ayat 28 dikatakan, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Dia juga memperingati, ya, di ayat 31, sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasehati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Ya, jadi dia nggak cuman mau kelihatan baik-baik, oh iya mengasihi cuman ngasih makanan gitu ya. Tapi dia juga memperingati, Bapak Ibu Saudara, diingatkan gitu ya, diingatkan. Walaupun dia sedih hati gitu ya, karena mungkin disalah mengerti juga gitu, tapi dia tetap nggak jemu-jemu. Dia membimbing dan memimpin kepada sumber kasih karunia yang sejati, yaitu Allah. Ayat 32, dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Ya, Bapak Saudara, dan dia membimbing orang-orang ini kepada sumber, yaitu Allah sendiri. Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan keterampilan, ya, keterampilan yaitu kecakas, yaitu membawa jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya,
untuk mencapai garis akhir Injil kasih karunia Allah. Nah, kita perlu keterampilan nih, kita perlu kecakapan untuk menyelesaikan tugas kita itu, gitu ya. Nah, luar biasanya 1 Korintus 1 ayat 5 dikatakan, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Jadi rupanya sudah dikasih Bapak Ibu Saudara ya. Kita telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Di 1 Korintus 1 ayat yang ke-7, demikianlah kamu tidak berkekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita nggak kekurangan ternyata ya. 1 Korintus 14 ayat 1, oleh karena itu biarlah kita selalu mengutamakan kasih, lalu berusaha sungguh-sungguh untuk menerima kemampuan-kemampuan khusus yang diberikan oleh Roh Allah. Ini kemampuan-kemampuan khusus, ini maksudnya karunia roh ya Bapak Ibu Saudara ya. Terutama kemampuan untuk menyampaikan pesan yang diterima dari Roh Allah, katanya gitu ya. Jadi kita diingatkan ya, sekalipun di dalam Dia, di dalam Yesus, kita sudah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dan dalam segala macam pengetahuan, dan kita tidak kekurangan dalam satu karunia pun, sementara kita menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus, namun kita juga diingatkan untuk selalu berusaha sungguh-sungguh untuk menerima kemampuan-kemampuan khusus yang diberikan oleh Roh Allah, Bapak Ibu Saudara ya. Dengan mengutamakan kasih, kita diingatkan untuk terus berusaha sungguh-sungguh. Gimana caranya sih berusaha sungguh-sungguh dalam hal ini ya untuk memperoleh karunia-karunia Roh? Bapak Ibu Saudara dikasih tahu di sini. 1 Korintus 12 ayat 7 dan setiap kemampuan tersebut diberikan kepada kita sebagai tanda nyata dari Roh Allah dan hendaklah digunakan untuk saling menguatkan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara ternyata karunia-karunia Roh itu gimana caranya supaya kita bisa dapat gitu ya kan, di sana dikatakan di ayat 1 Korintus 14 ayat 1 dikatakan berusaha sungguh-sungguh untuk menerima kemampuan-kemampuan khusus yang diberikan oleh Roh Allah. Katanya kan suruh berusaha sungguh-sungguh gitu ya. Nah, rupanya cara berusaha untuk sungguh-sungguh adalah dengan menggunakannya untuk saling menguatkan, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi dengan menggunakannya untuk saling menguatkan. 1 Korintus 12 ayat 7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama ya. Jadi di dalam setiap kita sudah ada karunia-karunia Roh itu Bapak Ibu Saudara. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah kita mau pakai atau enggak? Apakah kita mau menyadari atau enggak? Apakah kita terlalu sibuk dengan masalah-masalah kita, atau kita terlalu sibuk dengan keadaan kita, atau kita terlalu sibuk dengan virus-virus, berita tentang virus-virus yang beredar begitu luas di luar sana, atau kita mau menyadari bahwa ada karunia yang tidak terbatas, yang bergerak dan bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 12, terjemahan sederhana bahasa Indonesia dikatakan demikian. Demikian juga dengan kamu, karena kamu sangat merindukan kemampuan khusus dari Roh Kudus, sebaiknya kamu berdoa dengan sungguh-sungguh, supaya kamu diberikan salah satu kemampuan yang lebih dibutuhkan untuk menguatkan jemaatmu. Ya. Jadi kita diminta untuk berdoa sungguh-sungguh, berusaha sungguh-sungguh gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, keadaan saat ini semakin nggak jelas ya. Tapi sekarang setiap kita, anak-anak Tuhan, kita dipanggil takkan pribadi Kristus yang besar itu kehidupan kita yang penuh dengan keterbatasan. Yuk, mari kita sama-sama jangan pernah mengalah dengan keadaan, jangan pernah menyerah dengan situasi dan kondisi, jangan pernah menangis karena persoalan yang harus kita hadapin, tapi yuk kita sama-sama, kalaupun kita mau menangis, kita menangis buat jiwa-jiwa Bapak Ibu Saudara. Jangan meratapi nasib, jangan mengasihani diri sendiri gitu ya. Jangan sedikit-sedikit sedih gitu ya. Jangan. Tapi yuk mari kita sama-sama menyadari bahwa ada karunia yang tidak terbatas. Karunia Roh ini dikenal dengan spiritual gift ya. Kalau di 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10 dikatakan ada 9 karunia Roh, yaitu berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, iman, karunia menyembuhkan,
karunia mengadakan mujizat, karunia bernubuat, karunia membedakan bermacam-macam roh, berkata-kata dengan bahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Sadarlah setiap kita bahwa karunia-karunia ini ada di dalam setiap kita. Dan mari kita sama-sama pergunakan untuk membangun jemaat. Mari kita sama-sama pergunakan untuk memberkati orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jangan pernah terlalu fokus sama masalah ya. Jangan pernah terlalu fokus dengan keadaan. Saya mau sharing sedikit, Bapak Ibu Saudara, tadi malam kebetulan Adriel demam ya. Adriel demam. Jadi demamnya sudah sangat tinggi sampai 39 gitu, dan dia sempat agak menggigil gitu ya, dan sudah beberapa kali dikasih obat gitu, dan demamnya nggak turun-turun gitu. Dan kata dokter yang periksa, seharusnya kalau sudah 3 kali dikasih obat penurun panas dan nggak turun juga demamnya, itu harusnya harus disertai dengan antibiotik gitu, untuk supaya bisa hilang juga sakitnya gitu. Jadi sebenarnya demam itu kan hanya untuk tanda aja gitu ya, bahwa tubuhnya sedang berperang melawan virus gitu misalnya, atau melawan bakteri yang ada di dalam tubuhnya. Nah, tapi sumbernya itu sendiri harus dikalahkan juga gitu. Jadi perlu antibiotik gitu. Nah, tapi yang terjadi adalah antibiotik itu nggak bisa masuk. Jadi coba disuapin gitu ya antibiotiknya, dia malah nangis kejer dan malah muntah gitu. Jadi sudah coba berbagai macam cara, nggak bisa juga akhirnya antibiotik itu masuk ke dalam tubuhnya, dan akhirnya cuma bisa minum obat penurun panas. Dan dari pagi itu sudah obat penurun panas itu sudah diminum 3 kali dan tetap nggak turun juga. Dan tengah malam itu kami minumkan lagi, berarti udah kali yang keempat obat penurun panas gitu. Dan akhirnya nggak bisa masuk ya antibiotiknya gitu. Dan terakhir karena sudah sampai jam 3 pagi mungkin ya, udah coba bujuk dengan berbagai macam cara, nggak bisa, dan dia terus nangis gitu. Akhirnya saya bilang, Adriel, oke, kita udah nggak punya pilihan lain. Adriel nggak mau minum obat, nggak mau, kata dia. Oke, kalau nggak mau minum obat, kita berdoa sama Tuhan Yesus. Kita cuma bisa minta tolong sama Tuhan Yesus, dan kita cuma bisa menyerahkan segala sesuatunya sama Tuhan Yesus. Nggak ada cara yang lain lagi. Kita berdoa sama-sama. Anak saya 2,5 tahun, Bapak Ibu Saudara, dan saya ajak dia di dalam nama Yesus, dia ulangi, Adriel sembuh sempurna. Besok pagi demam hilang di dalam nama Yesus. Dengan kata-katanya yang terbata-bata gitu ya, dia mengulang apa yang saya katakan. Dan saya bilang, oke, sekarang kita tidur, besok pagi Adriel sembuh. Dan mujizat Bapak Ibu Saudara, ternyata pagi tadi benar demamnya sama sekali sudah nggak ada, dan sampai hari ini dia sehat gitu ya, sehat sempurna. Jadi saya sama sekali nggak menentang dokter ya, saya sangat respect dan hormat dengan kedokteran, dan saya sendiri juga menyadari bahwa kedokteran juga adalah hikmat dari Tuhan gitu ya, adalah pengetahuan yang Tuhan berikan, kepintaran yang Tuhan berikan. Dan kakak saya yang saya sayangin juga adalah seorang dokter yang sekolahnya juga nggak main-main, sekolahnya lama gitu. Jadi ya tentu kalau kita sakit ya kita berobat, kita datang ke dokter gitu ya. Tapi di saat dimana kita sepertinya sudah tidak mampu lagi untuk berharap, di saat sepertinya nggak ada lagi gitu yang bisa kita andalkan gitu, akhirnya kita cuma bisa bersandar kepada Tuhan, dan biarlah iman kita, pengharapan kita hanya kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain gitu ya. Jadi yuk hari-hari ini kita menyadari ada kuasa yang tidak terbatas di dalam kehidupan setiap kita. Kondisi boleh nggak tentu di luar sana, boleh nggak jelas gitu ya, keadaan boleh nggak jelas di luar sana, tapi kasih Tuhan tetap sampai selama-lamanya. Dan dia sudah memberikan rohnya yang kudus di dalam kehidupan setiap kita, dan ada karunia-karunia roh yang dia sudah tinggalkan dalam hidup kita. Ada kuasa yang tidak terbatas, sungguh ada kuasa yang tidak terbatas di dalam kehidupan setiap kita. Karena itu jangan gentar, jangan kecut, jangan tawar hati dengan keadaan, tapi biarlah justru di tengah-tengah keadaan yang semakin sulit ini, biarlah kita sama-sama memanifestasikan ya kuasa yang tidak terbatas itu. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terang Tuhan terbit atas setiap kita, dan kemuliaan Tuhan rindu dinyatakan melalui kehidupan setiap kita. Ya, yuk hari-hari ini mari kita sama-sama kita pakai karunia-karunia roh,
miliki iman, mulai memperkatakan perkataan-perkataan hikmat, mulai memperkatakan perkataan pengetahuan, mulai pakai kuasa untuk menyembuhkan, untuk mengadakan mujizat, untuk bernubuat, membedakan bermacam-macam roh, berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Dan sadari satu hal, bahwa mujizat terjadi itu biasanya selalu disertai dengan masalah gitu ya. Jadi jangan pernah takut sama masalah, karena di balik masalah ada mujizat Tuhan yang akan dinyatakan. Oke, gimana caranya supaya kita bisa habis-habisan di dalam Kristus? Menurut Kisah Para Rasul 20 ayat yang 17 sampai 38. Kita sudah belajar sama-sama. Yang pertama, miliki integritas. Kita pertajam lagi pengetahuan kita, jangan jemu-jemu untuk belajar, dan miliki keterampilan. Keterampilan itu singkatnya belajar praktekkan, Bapak Ibu Saudara ya. Kita sudah tahu banyak hal, sudah banyak kebenaran firman Kristus yang kita ketahui, yuk kita belajar praktekkan, sehingga kita memiliki keterampilan untuk mempergunakannya. Sekian, Tuhan Yesus memberkati kita semua.